Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ar-rahimuna, orang-orang yang penyayang, yarhamuhumur rahman, akan disayangi oleh zat yang maha penyayang, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Irhamu, maka sayangilah oleh kalian, man fil ardi, siapa saja yang berada di bumi, yarhamkum man fis sama, maka akan menyayangi kalian siapa saja yang berada di langit. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita, menyarankan kepada kita agar kita senantiasa berbuat kasih sayang kepada sesama makhluk yang berada di bumi. Apa kata Rasul? Irhamu man fil ardi, sayangilah oleh kalian siapa saja yang berada di bumi, maka akan menyayangi kalian siapa saja yang berada di langit. Yang berada di bumi itu bukan hanya manusia, melainkan hewan, tumbuhan. Mereka pun harus mendapatkan kasih sayang, karena kasih sayang itu begitu penting. Sampai-sampai Rasulullah SAW pun menyuruh kita agar kita berbuat kasih sayang. Apa yang akan kita dapatkan kita menyayangi? Ketika menyayangi siapa saja yang berada di bumi, yarhamkum man fis sama, akan menyayangi kalian siapa saja yang berada di langit. Maksudnya para malaikat. Kasih sayang ini begitu penting, khususnya kita sebagai manusia. Karena apa? Karena pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk sosial yang dimana setiap hari bertemu, berbicara, berkomunikasi, bergaul. Karena itu kasih sayang itu begitu penting. Karena kasih sayang pertengkaran dapat diatasi. Karena kasih sayang permusuhan dapat diatasi. Karena kasih sayang juga pertempuran, peperangan itu dapat teratasi. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita agar kita senantiasa berbuat kasih sayang, saling menyayangi sesama makhluk hidup, supaya hidup kita tenang, supaya hidup kita aman dari segala-segala gangguan makhluk hidup lainnya, karena kita saling menyayangi, karena kita saling mencintai. Kenapa sih? Kenapa Rasulullah SAW itu sampai menyuruh kita untuk berbuat kasih sayang, supaya umat-umatnya tidak hancur, supaya manusia tidak ada yang berkuasa, yang kuat berkuasa, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini sebagai apa? Sebagai rahmatan lil alamin. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bilang, bu'istu lihutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, yang dimana bangsa Arab waktu itu tidak ada dan tidak mempunyai akhlak sama sekali. Yang kuat berkuasa, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini sebagai rahmat lil alamin. Karena apa? Karena di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat akhlak yang begitu mulia, sampai-sampai Allah memuji di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya pada dirimu Muhammad itu ada akhlak yang agung, itu ada akhlak yang besar. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang besar, pasti mempunyai pengajaran dan pendidikan yang hebat. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, mendidik kita supaya kita saling menyayangi satu sama lain. Apa buktinya? Apa bukti Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyayangi? Apa buktinya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sifat kasih sayang? Yang pertama, ketika sakaratul mautnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika
detik-detiknya wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul tidak memikirkan siapapun, tidak memikirkan keluarganya, tidak memikirkan para sahabatnya, juga tidak memikirkan anak dan istrinya, melainkan kita yang dipikirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Padahal kita waktu itu belum ada, padahal kita waktu itu belum terlahir di muka bumi, tapi cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah ada sejak zaman dahulu kala. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sakaratul mautnya? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Rasul tidak menyebutkan sahabat-sahabatku, Rasul tidak menyebutkan anak istriku, tapi apa yang Rasul sebutkan? Ummati, umatku. Apakah hanya segitu saja bukti dan kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Ketika pada hari kiamat nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan, diangkat oleh malaikat Jibril jasadnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul bertanya, "Wahai Jibril, hari apa ini?" Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Ya Rasulullah, ini adalah hari kiamat." Seketika Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala agar meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala dan meminta izin supaya Rasul sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan memberikan syafaat kepada umatnya. Allah pun mengizinkan, kemudian Rasul berangkat bersama malaikat Jibril menuju umatnya. Sampai segitunya Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan memikirkan dirinya ketika hari kiamat, melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memikirkan umatnya. Berdoa untuk umatnya, meminta ampunan untuk umatnya. Apakah hanya segitu saja? Tidak, saudara-saudara. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu begitu banyak bukti-bukti bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai sifat kasih sayang. Contoh bukti nyatanya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan di pasar, kemudian bertemu seorang pengemis. Di situ pengemisnya dalam keadaan buta, giginya sudah hilang semuanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun merasa kasihan. Duduk Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sepotong roti di tangannya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada pengemis itu, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuapkan sesuap demi sesuap ke dalam mulut pengemis itu. Sebelum dimasukkan, Rasul kunyah dahulu, karena Rasul tahu pengemis itu tidak mempunyai gigi. Rasul sallallahu alaihi wasallam lunakkan, Rasul sallallahu haluskan roti itu, kemudian dimasukkan ke dalam mulut pengemis itu. Seketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pun wafat, dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang menemui anaknya, menemui putrinya, yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dan bertanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai putriku, apakah aku telah sempurna dalam menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apa jawab putrinya? "Demi Allah, wahai ayahku, sesungguhnya tidak ada orang yang sempurna dalam mengerjakan sunnah-sunnahnya Rasul kecuali engkau. Namun ada satu amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa dilakukan. Di sana ada seorang pengemis. Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa memberi makan sebuah roti kepada pengemis itu. Seketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun menghampiri pengemis itu, pergi menuju pengemis itu. Berjalan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan bertemu pengemis itu sedang meminta-minta. Seketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun datang di hadapannya membawa sepotong roti. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun langsung memasukkan roti itu tanpa mengunyahnya dahulu. Seketika kakek-kakek ini, pengemis ini, menyemburkan potongan-potongan roti yang dimasukkan ke dalam mulutnya ke depan mukanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Seketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun merasa kesal, merasa marah. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, "Wahai kakek, sesungguhnya jelek sekali akhlakmu ini. Aku ini telah berusaha menolongmu, aku ini telah berusaha membantumu supaya kamu bisa makan. Tapi kenapa kamu melakukan seperti ini kepada diriku?" kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun merasa kesal, dan pengemis itu menjawab, "Sesungguhnya engkau bukanlah orang yang biasa menyuapiku, yang biasa memberi makan diriku, yang biasa menolongku. Sebelum memasukkan ke dalam mulutku sebuah roti, roti itu dikunyah dulu. Itu yang orang itu lakukan. Kau bukan seperti itu, kau tidak seperti itu." Seketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun terdiam, kemudian menangis.
Setelah lama menangis, pengemis itu pun bertanya, "Kemana orang yang menyuapiku?" "Wahai kakek," kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "benar, aku ini bukan orang yang menyuapimu. Orang yang menyuapimu itu telah wafat. Orang yang mulia itu telah meninggal dunia, telah meninggalkan kita." Siapakah itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun memberi penjelasan kepada pengemis itu bahwasanya yang memberi makannya tiap hari itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengemis itu pun menangis. Pengemis itu pun merasa bahwasanya dirinya itu tidak bisa membalas jasa-jasanya, karena pengemis itu setiap kali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan roti, dia menghina Rasul, tapi Rasul tidak peduli. Tapi Rasul tetap memasukkan, tetap membantu pengemis itu. Sehingga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, pengemis itu pun merasa bahwasanya dirinya bersalah. Kemudian ia menangis dan dia bertobat lalu masuk Islam. Sampai seperti itu perjuangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam membantu umatnya, menolong umatnya dan menyayangi umatnya. Apakah hanya segitu saja? Tidak, saudara-saudara. Kelak di yaumil kiamah nanti, semua orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Semua akan sibuk dengan dirinya masing-masing, dengan pribadinya masing-masing. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sibuk baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia membela umatnya, berdakwah dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika di akhirat pun menolong umatnya. Sampai-sampai diriwayatkan ketika itu ada umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang diseret oleh malaikat. Lalu Nabi Adam yang dimana dalam saat itu kedudukannya di atas dan melihat ke bawah, melihat umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam diseret oleh malaikat, Nabi Adam pun memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ahmad ta'al. Wahai Ahmad, kesini. Itu lihat umatmu sedang diseret oleh malaikat," kata Nabi Adam alaihi salam. Seketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pun langsung pergi menuju umatnya yang diseret itu, bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, kenapa ini? Apa dosa umatku yang satu ini? Kenapa engkau menyeretnya dan membawanya ke neraka?" Apa kata malaikat? "Ya Rasulullah, ya Habibullah, sesungguhnya aku ini hanya menjalankan perintahnya Allah. Allah menyuruhku untuk menyeret orang ini ke neraka," kata malaikat itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pun datang bersimpuh di bawah arsy, bersujud di bawah arsy, meminta agar si umat yang satunya ini yang diseret oleh malaikat itu diampuni dosa-dosanya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta agar umatnya yang satu ini itu ditimbang ulang. Akhirnya Allah mengizinkan, ditimbang ulanglah si umat ini, orang yang satu ini ditimbang ulang. Dan benar, keburukannya itu lebih besar daripada kebaikannya. Seketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengeluarkan mutiara kecil yang berada di sabuknya, mengeluarkan mutiara yang bercahaya, yang cahayanya lebih besar daripada cahaya matahari dan cahaya bulan. Seketika mutiara itu ditaruh di atas timbangan kebaikannya dan menjadi berat timbangan kebaikannya dan terangkat timbangan keburukannya. Dan pemuda itu menuju surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu pemuda itu penasaran dan bertanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa ini? Apa yang kau masukkan tadi? Apa yang kau letakkan tadi di atas timbangan kebaikanku?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Itu adalah dulu bacaan yang kau baca. Itu adalah dulu salawatmu terhadap diriku." Kata pemuda itu terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap pemuda itu. Sampai seperti itu, saudara-saudara, sibuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam merawat umatnya, mengurus umatnya, menyayangi umatnya. Laqad ja'akum rasulun, sungguh telah datang pada kalian seorang rasul, min anfusikum, dari golongan-golongan kalian, dari kaum-kaum kalian. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Berat terasa olehnya penderitaanmu, berat terasa beban-beban dirimu pada dirinya. Sesungguhnya Rasul SAW itu hanya menginginkan keselamatan, hanya menginginkan keimanan bagi kita.
supaya kita beriman kepada Allah, supaya kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat penyantun dan menyayangi orang-orang yang beriman. Maka dari itu hendaklah kita sama-sama saling menyayangi, saling mencintai satu sama lain, supaya kita mengikuti perjuangan, supaya kita mengikuti jejak-jejaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.